Saya lanjutkan kembali dua sisi, Mas Yandri melanjut yang tadi ini. Tadi kan Bung Eriko dan Mas Jazilul bilang ini track record publik harus tahu nih seseorang ketika tampil di hadapan umum, berdebat segala macam. Nah apakah ini menurut Anda jadi ukuran nih seseorang bisa perform atau enggak? Karena track recordnya nggak kelihatan artinya dia nggak perform. Atau dia perform gitu untuk berdebat. Apakah itu jadi ukuran? Pertama saya mau merespon dulu apakah debat ini ditakuti atau enggak. Pasti kita jawab nggak ditakuti dong. Nggak takut karena itu sebagai wadah kita untuk menyampaikan visi misi kandidat dan sudah diamanatkan oleh undang-undang. Jadi wajib hukumnya paslon kita ikut. Jadi nggak takut kita dan kita akan taat dengan jadwal yang sudah ada, termasuk format yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kemudian yang kedua tadi sepertinya pasangan 01 dan 03 ada kekhawatiran takut soal bocor. Nah jangan juga nanti kalau Gibran atau Pak Prabowo dan Gibran jawabannya bagus dituduh bocor. Itu nggak boleh juga. Itu. Jadi jangan membangun narasi negatif dulu. Saya kira kita harus membangun narasi positif. Karena ini adalah demokrasi kita. Gitu. Jadi tapi menyampaikan kekhawatiran itu boleh saja. Tapi jangan sampai tudingan itu terlalu dalam sehingga mendowngrade persoalan mutu debat itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti kalau pas Prabowo Gibrannya bagus sekali jawabannya dan itu bisa membolak-balikkan prediksi orang selama ini tentang kenapa dia jarang debat, kenapa dia nggak mau tampil. Itu jangan juga dong. Ya, mungkin dia nggak tampil itu salah satu strategi, ya kan? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Saksikan dengan enak dan menarik gitu. Insya Allah akan kita tampilkan yang terbaik buat Prabowo dan Gibran. Gitu. Nah. Bisa Zil, jangan terlalu bersuuzon lah. Nanti kalau performanya bagus. Begini loh, orang yang sering bersalah gitu merasa tertuduh terus. Saya nggak menuduh. Saya hanya bilang KPU itu lembaga independen. Di antara yang krusial yang ada itu selain moderator itu soalnya. Itu nggak boleh bocor. Kok tiba-tiba Pak Yandri merasa dituduh? Enggak narasinya memang udah begitu. Kan artinya tadi kan dia mengungkit masalah MK kan. Rangkaian omongan saya tangkap loh. Oh berarti ya kan? Di MK juga bocor dong. Bukan. Maksudnya tudingan itu kan selalu dinegatifkan ke pasangan 02 kan. Nah itu yang kita bantah. Kita tidak mungkin melanggar aturan yang udah ditetapkan oleh KPU, nggak mungkin. Jadi sekali lagi, kalau debatnya bagus, Pak Jazilul ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan dituding, wah ini takut bocor karena sudah bocor itu nggak boleh. Kan, narasi itu yang saya lawan malam ini. Mohon maaf, saya tidak menuding pasangan calon. Oh alhamdulillah kalau gitu. Saya tidak menuding pasangan calon. Salaman. Oke, ya. Saya hanya menuding jangan ada pihak-pihak, termasuk KPU. Kan harus dijaga tuh, supaya setuju. Apa nanti tema-tema debat itu mengalir dengan baik semuanya. Bagus. Gitu. Mengingatkan saja. Dan saya juga mengingatkan Mas Pak Jazilul, kalau Prabowo sama Gibran bagus, jangan ada yang membangun narasi soalnya bocor. Itu yang saya maksud tadi, saya pertegas. Kan belum. Iya misalnya. Belum ada. Ini dua-duanya saling menjaga lah kita ya. Rekam jejak debatnya juga belum ada. Kalau bagus gitu kan. Ini masalah bukan hanya bagus berdebat seperti disampaikan Pak Eriko tadi. Publik ingin melihat gimmicknya, cara bicaranya, bukan hanya isinya. Jadi gini, sekarang banyak sekali orang. Tapi kan bukan yang paling penting isinya, nggak perlu cara bicaranya kan sebenarnya. Sekarang banyak orang bicara bagus, bicara A, ternyata yang dilakukan B. Oh, ini masalah konsistensi dan komitmen. Penting, debat kandidat, debat visi misi, itu soal konsistensi yang akan diperjuangkan setelah terpilih. Ini bukan lomba pidato, bukan. Betul, setuju kita. Ini lomba, makanya perlu kejujuran masing-masing debat calon. Untuk menjelaskan visi dan misinya, kan di situ jelas. Misalkan, kan kita baca juga visi yang dibuat kan, bersama Indonesia Maju, menuju Indonesia Emas 2045. Jauh amat. Positif kan, optimis gitu loh. Ya Indonesia Emas itu memang 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Justru itulah yang menurut saya. Indonesia Emas tuh bro, 2045, nggak bisa tahun 2022. Dipertajam. Dipertajam di Indonesia situ. Emas tuh, nggak, 2045. Poinnya mungkin maksudnya realistis atau tidak gitu kan. Persis. Ya, lebih kesana aja Mas Henry. Enggak, ini bukan masalah jauh loh Mbak. Kata beliau bilang, 2045 itu kejauhan. Memang 2045 itu Indonesia Emas gitu loh. 100 tahun Indonesia merdeka.
Enggak, ini saya luruskan loh, Pancasila. Maksud saya, jangan-jangan tidak ngerti apa yang disebut Indonesia Emas itu. Oh, konteksnya ke sana. Konteksnya itu. Oke. Dia aja nggak apalagi Baik. langkah Indonesia Emas itu 100 tahun Indonesia merdeka kan? Oke. Iya. Indonesia merdeka. Nah itulah Kenapa? yang nanti di Dia debat. bilang kejauhan 2045 itu Indonesia Emas, Oke. nggak kejauhan. Sebentar Mas gitu. Andi, saya kasih kesempatan Bung Eriko. Iya, jadi Bagaimana? begini Mbak Duyang ya. Sebenarnya harusnya KPU ada di sini, seharusnya ya, supaya kita jelas bisa berdiskusi. Karena ya tadi mungkin Bung Yandri agak keliru. Saya tadi enggak ada loh mengatakan bahwa bocor. Bocor pun Nggak masalah tadi kan tidak ada katanya, masalah. karena punya kemampuan Karena menjawab. kalau dianggap Ya, tadi ya. bocor. Karena kenapa? Ini bukan soal matematik. Ini bukan soal ilmu pengetahuan alam, pakai rumus, pakai apa. Ya. Ini bagaimana cara menanggapi pertanyaan. Bagaimana cara merespon. Bagaimana cara berpikirnya, bagaimana gesturnya. Tadi kami diskusi sama adik-adik mahasiswa. Ini akan dilihat oleh masyarakat Indonesia. Dan diliput dari beberapa sudut. Kan begitu. Oke, ya. Nah inilah yang mau dilihat. Nah seorang pemimpin menghadapi debat. Debat itu bukan kondisi real. Bukan kondisi real bangsa ini. Nah itu saja bisa terlihat. Bagaimana responnya. Nah bagaimana kalau dia nanti diberi kesempatan memimpin yang menghadapi kondisi yang nyata, kondisi yang harus cepat mengambil Ya, keputusan. ini kan makanya nanti yang resmi akan muncul Ini yang katanya. sebenarnya. Tapi saya mau tanya juga Bung Yandri, nanti pakainya apa? Pakai pendengaran kuping atau pakai mic seperti di TV One ini? Apa Atau itu? ini? Pakai apanya? Enggak, Itu- pakai itu meja urusan atau bagaimana? KPU, Bang Eriko, Enggak, urusan kan ini KPU. kan di Komisi 2 dulu kan. Ya artinya ada seperti itu. Ya Kenapa baiknya pakai pendengaran kuping maksudnya pakai maksudnya earpiece? bukan baiknya seperti mic ini atau meja-meja Oh, ini oke. Kenapa dihindari itu lah. penting kan? Kenapa? Karena memang berat di tangan juga kan begitu kan dan nanti bisa jatuh juga. Atau ya ini perlu diwaspadai juga seperti ini. Kenapa? Apa ketakutan Saya Bang aja Eriko? merasa berat. Tangan kanan, oke. kadang ke kiri Ya, kan mudah-mudahan begitu KPU kan. nonton malam ini menjadi masukan. Iya, artinya Tanpa mic, KPU tanpa tolong meja, gitu nanti ya. pakai yang langsung aja Oke, di ini kan. pakai clip-on kayak saya Iya, punya ya. daripada beresiko ini jatuh dan Oke. lain-lain kan Iya. begitu ya. Jadi masukan buat tim dari KPU Iya, malam untuk hari ini di KPU dua nanti sisi. seperti Oke. sama meja-meja enggak usah lah. Kan enggak Kenapa? perlu catatan kan? Oke. Kan harus ada juga begitu. Biasanya dia kan kalau ditanya nanti dicatat. Oh. Ada. Ya, ya. Iya, Ya, iya. silakan Perlu pulpen dan Bapak-bapak kertas. rapatkan lah kan nanti diundang Iya, oleh iya, KPU. Itu kan, teknis itu, Bapak-bapak. Bang Ya. Eriko. Nanti kita bicarakan. Itulah maksud saya Ya. tadi Mbak Duyang dia, alangkah baiknya sebenarnya ya Mas Tria, harusnya KPU itu ada di sini Ya, supaya ya. kan kita bisa memberikan masukan, adik-adik mahasiswa begitu juga. Karena pertimbangan semua. kami konteksnya ini hanya soal debatnya kenapa ada yang hadir dan baik, yang tidak baik hadir. kalau gitu begitu. loh. Oke, baik. Nanti saya akan minta tanggapan Mas Tria juga, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Dua sisi kembali sesaat lagi. Baik, saya mau ke Mas Andika. Mas Andika, ini narasi-narasi yang muncul kalau dari pasangan satu jangan sampai ada kebocoran soal, ada kekhawatiran jangan sampai ada kecurangan. Kalau dari Bung Eriko ya mau bocor mau nggak apa-apa, kalau orangnya mampu ya nggak masalah. Tapi di masyarakat sendiri ini juga menjadi concern nggak sih terkait penyelenggaraan ini? Jadi saya melihat membaca visi misi dari masing-masing calon. Kalau kita melakukan teks analisis dari dokumen yang diterima KPU itu, yang paling tebal itu dokumennya Gus Jazilul. Amin, pasangan Amin ya, Ya. 143 halaman. Kalau saya coba lihat itu Bang. Yang kedua adalah pasangan Prabowo Gibran, 88 halaman. Mungkin ini angka 8 juga identik dengan Pak Prabowo. Dan yang menariknya pasangan Ganjar Mahfud hanya 33. Nah apakah ini 33 ini sengaja Nomor tiga tiga kali. gitu? Atau sudah tahu sebelumnya akan keluar nomor 3 Bang Eriko ya? Tetapi setidaknya dari dokumen yang kita Kenapa analisis, ragu-ragu? kata yang paling banyak muncul di pasangan Amin adalah kata ekonomi. Sama dengan pasangan Ganjar Mahfud. Tapi bedanya di pasangan Amin ini lebih kepada ekonomi berkeadilan. Ekonomi adil dan makmur. Sementara kalau di Bang Eriko, di Ganjar Mahfud ini ekonomi digital. Nah, saya bisa paham bahwa tuduhan tidak punya narasi yang selama ini banyak diarahkan kepada Bang Yandri ini dikarenakan memang dokumen visi misi Prabowo Gibran ini lebih kepada potret keberhasilan Pak Jokowi, sehingga aspek kebaruannya kurang. Dan inilah Baca yang dulu 8 Astacita itu udah jelas 88 kok. halaman. Enggak 8 Astacita, Ya. 8 program unggulan, 17 program prioritas itu jelas kok. Ya, tetapi Nggak, ini di saya situ, bantah, Bang, udah Ada yang dibaca baru dong. bukan hanya melanjutkan semangatnya ya. adalah Enggak, memang semangat berkelanjutan, tapi keberlanjutan. kan ada hal-hal yang konkret Oke. gitu loh, Ya. ada. Gitu loh. Nah, maksud saya adalah bayangan masyarakat bahwa pasangan Prabowo Gibran ini lebih kepada gimmick dibandingkan narasi karena memang
narasi utama dalam dokumen tersebut adalah narasi keberlanjutan. Beda dengan perubahan, dan yang paling menarik Bang Eriko ini perubahan atau keberlanjutan gitu kan. Nah itu Nanti catatan pertama itu terkait dengan dokumen Mbak. Yang kedua, saya berpikir. Yang ini belum terjawab nih, terkait dengan tudingan-tudingan atau kecurigaan bahwa nanti ada yang bocor lah soalnya. Ya saya pikir di era sekarang bocor soal itu sudah menjadi hal yang bisa saja terjadi ya, apalagi informasi berseliweran di mana-mana. Bocornya bisa jadi benar, bocornya bisa jadi salah, dan hal ini harus diklarifikasi oleh KPU. Hanya KPU yang bisa memastikan dan mengangkat lagi kepercayaan publik bahwa mereka profesional. Tetapi Mbak, yang menarik menurut saya nanti ada dua hal yang membuat debat akan menjadi menarik. Bukan visi dan misinya Bang menurut saya. Tetapi yang kedua, ini pertarungan antar mantan. Nah, mantan pasangan. Bang Jazilul yang sebelumnya berpasangan dengan Pak Prabowo, tiba-tiba pindah ke pindah ke Pak Anies. Dan ini akan membuat masyarakat bertanya-tanya, bagaimana posisi Caimin menghadapi Pak Prabowo? Itu yang pertama. Yang kedua, mantan Mas Gibran dari Bang Eriko, Partai PDIP. Ini juga akan membuat apakah nanti Pak Ganjar atau Mas Gibran pakewu nggak dengan mantan partainya itu. Jadi ini saya pikir dua hal yang akan membuat debat semakin menarik, bukan visi dan misi menurut saya. Sebab apa? Kalau visi dan misi, kalau kita peras itu dokumen Mbak, isinya hampir sama semua. Ekonomi, pembangunan, bangkit, maju. Hampir sama semua artinya ditawarkan untuk rakyat konkret atau enggak itu loh? Ya, kalau kebijakan saya pikir itu baru ide embrionya saja. Karena waktu dua minggu atau 1 bulan yang dimiliki oleh masing-masing tim untuk merumuskan kebijakan yang paripurna itu saya pikir bukan waktu yang cukup. Dan bukan satu bentuk kebijakan yang sudah matang sekali. Benar begitu untuk visi misinya Bapak-Bapak? Bukan visi misi yang konkret yang ini? Visi misi yang dibuat oleh Amin tentu banyak meletakkan kata keadilan di situ. Karena memang pertama kita mengkoreksi kebijakan yang sudah jalan. Pertama dari pertumbuhan ekonomi, target tidak terpenuhi. Ketimpangan makin lebar. Termasuk juga akses yang tidak sama antar kawasan kita ini jauh sekali. Dari tingkat IPM di Sumatera dan bagian timur termasuk di Jawa, itu jauh. Oleh sebab itu akan lebih baik kalau debat itu juga dilaksanakan misalkan untuk Jawa di Jakarta dan Jawa Timur. Itu kita nggak bisa jawab kan, Kalimantan. Enggak, saya ini sebagai masukan supaya ini untuk menunjukkan keadilan juga. Ini biar keadilan juga. Ini yang saya maksud. Gus, ini waktunya terbatas nih. Saya harus bagi-bagi juga nih terkait dengan keadilan. Itu yang berbeda dengan yang ada. Soal visi misinya ini melanjutkan saja, keberlanjutan saja. Ya melanjutkan itu penting. Karena kalau dirubah semua juga bagi Republik tidak baik. Ya, oleh karena itu landasan kuat Prabowo Gibran itu jelas. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi yang baik dilanjutkan, yang belum sempurna kita sempurnakan, sambil di sana sini kita lihat mana yang paling pas untuk kebijakan personal. Baik, terakhir mau melanjutkan atau perubahan? Mbak, yang asli siapa? Maksudnya yang aslinya apa? Loh, yang membawa dari awal wali kota sampai jadi presiden Pak Jokowi itu ya kami. Artinya? Nah, siapa yang asli? Ya tentu kami harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Jadi ada melanjutkan berarti ya? Tetapi apapun juga yang dilakukan itu tentu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna milik Yang Maha Kuasa. Nah, tugas kami lah untuk memberikan yang terbaik. Itu baik, saja. Terima kasih Bapak-Bapak atas diskusinya malam hari ini. Yang pasti bagaimana penampilan masing-masing capres dan cawapres itu yang akan ditunggu. Kita akan sama-sama menyaksikan kemampuan dan juga visi misi masing-masing pasangan 12 Desember mendatang. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sesi malam hari ini. Sampai jumpa pekan depan. 2 sisi kan, 1 sisi kan? Ya.